Oke, selamat malam buat kalian yang ada di rumah yang lagi stay at home. Lebih baik menonton kita, nonton tim ekspedisi tengah malam bersama kita, Teddy dan narasumber kita. Ya, betul. Silakan Pak Teddy. Sedikit berbeda untuk video sekarang karena sekarang tidak berkeluyuran keluar. Tapi kita punya narasumber kita yang ingin bercerita tentang Masa kecilnya yang mengalami tentang kejadian-kejadian mistis, yaitu tentang makhluk halus, benar? Benar. Ya, silakan gimana ya. kejadian awalnya, kenapa bisa terjadi seperti itu, silakan. Ya, pada awalnya sih saya kan pulang habis main kelereng, Oh, ya. pulang ke rumah ambil sarung mau berangkat ke masjid. Pas di depan pintu nenek saya kan ada gudang, sebelah kiri gang. Oh, gudang yang udah kepakai ya? Ya, gang buntu. Ya. Di situ ada mukanya mirip teman saya, teman-teman samar-samar gitu. Oh, jadi si makhluk itu menyerupai teman. Ya. Oh. Jadi teman itu ngajak main kelereng. Udah di sini aja main kelereng. Bilang gitu. Lalu ya saya ikut masuk. Pas udah masuk ke gang itu langsung saya disuruh duduk di dekat tumpukan karung-karung, duduk, lalu sarung saya tiba-tiba ditutup oleh sarung. Wow, sangat ini ya kejadiannya. Ya, serem sekali. Mistis sekali, serem. Tapi itu sebelumnya Reja teh diajak dulu gitu sama orang-orang yang menurut Reja dikenal gitu ya. Diajak. Terus sampai itu gimana perasaannya? Kok bisa mau aja langsung gitu langsung ngikutin itu teman? Mungkin karena si makhluk halus itu menyerupai teman dia, temannya. Jadi dia itu percaya kalau dia itu itu teman saya. Gitulah mungkin seperti itu. Jadi mirip percis teman-teman saya. Pas saya masuk tapi tiba-tiba udah gelap. Udah gak ada, bisa dilihat udah gelap. Blank. Oh, langsung mendekati orang itu, Reja langsung mendadak gelap muka gitu. Atau gelap karena ditutupin atau langsung gelap aja gitu? Pertama gelap karena ya malam, sedikit malam. Dan kejadiannya jam berapa itu kira-kira? 5:30 pas adzan maghrib. 5:30? Ya. Masih main kelereng 5:30? Udah pulang. Pulang. Kirain masih main kelereng. kelereng. Nah, mending main kelereng aja daripada ke masjid. Ya udah main kelereng. Pas itu tiba-tiba gelap, tiba-tiba ditutupi Sarung yang bawa Reja gitu? Iya. Oh. Kalau nggak salah ada 3 yang jagainnya. Oh, 3 makhluk halus gitu ya? Ya. Oh, itu bisa dijelaskan dari apa aja gitu makhluk halusnya? Atau orang kecil bentuknya aja? Gimana, menyerupai apa? Inisialnya aja kali ya. Cewek Boleh, 1, anak kecil 1, laki-laki besar 1. Semuanya Reja kenal itu? Kenal sih. Kenal semuanya. Oh, berarti pantas Reja kan mengikuti juga karena ya, kan kenal sama hantunya atau kenal sama siapa ini? Ya, karena kan si hantu itu bisa menyerupai apa aja gitu. Ya, benar. Kirain saya bisa kenal teman Reja. Pikiran saya kenal sama hantunya. Kapan kenalannya sama hantu saya gak tahu kan. Seperti itu. Terus itu selanjutnya gimana? Nggak ada yang nyariin Reja atau gimana? Ada mama nyari. Tapi kamu bisa lihat mereka yang nyari itu. Yang nyari nggak bisa awalnya, pas mamah nyari lewat depan gang itu, ya. Yang gudang lewat, ada mamah lewat sama bapak nyari. Terus pas nyari udah kamu itu gak bisa teriak atau berbicara gitu? Gak bisa. Mulut kayak ditutup, tangan dipegang. Jadi Anda kaku gitu, diam gini. Kayak kekunci aja dikunci, kayak dikunci. Mamah nyari, langsung pada nyari semua ke masjid, ke tempat ngaji, nggak ada. Langsung bilang ke DKM kalau nggak salah,
diumumin di masjid. Pas umum di masjid ada kakek-kakek Kakek-kakek. ya sepuh di situ Oh, Nah. yang lewat senyum, cuman nggak lihat, nggak bisa ngomong, cuma senyum. Saya juga kamu senyum, senyumnya. senyum juga. Ya gini Reja, saya juga kan dulu teh pernah waktu kecil. Saya teh sekitaran jam 5, tapi emang dulu teh saya teh disuruh pulang sama orang tua, cuman kan Ya. pengen main Keke ya, gitu. keke. Nah, waktu dulu saya teh main ke belakang rumah. Dan waktu dulu mah rumah teh rumah panggung ya, di bawahnya teh. Nah, saya teh sembunyi di sana teh. Tapi orang tua cari-cari gitu, nggak ketemu. Padahal saya melihat orang Ada tua gitu bisa melihat. melihat saya, tapi nggak tahu itu orang tua gitu. Nggak, saya teriak-teriak juga. Nggak kedengar. Nggak kedengar. Saya kan ini Reja berapa jam bisa hilangnya gitu? Diketahui sih Oh. 1,5 jam. 1,5 jam. Ya, Heeh. dari maghrib ketemu Bisa lah. Bisa, sudah isya kalau nggak salah. Oh, sudah Isya. Ya, Kalau dulu saya udah gelap udah jam 12 malam gitu. Tapi si anehnya teh pas ditemuin teh sudah beres Isya kalau nggak salah. Itu teh ditemuin sama DKM-nya masjid di sana di rumah saya gitu. Waktu dulu teh saya ya nggak bisa ngomong apa-apa Besok-besoknya saya langsung bisa ngomong. Nah, nyeritain lah ke orang tua gitu. Tapi saya nggak bisa menjelaskan seperti Reja, ya bentuk-bentuknya. Dan saya mah nggak ada siapa-siapa, tapi saya nggak bisa bergerak, nggak bisa ngomong gitu. Tapi saya kelihatan gitu orang pada berkeliaran cari saya. Nah, tapi orang lain katanya nggak bisa cari saya. Gitu. tapi orang lain lihat, tapi kan saya sadar di situ diam. Tapi kata orang lain yang lihat, lari-lari, dibawa lari, naik ke pohon jambu waktu itu. Oh, teh. menurut penglihatan yang sedang nyari Reja itu. Ya, Nah, ini mungkin jadi pelajarannya buat kita Ya, buat semua, kita semua. khususnya buat anak kecil yang mau main waktu mau jalan jam maghrib. Lebih baik kalian pulang daripada kalian mengalami seperti kajian seperti Ya, kalian benar. bro ini. Di stop aja sampai jam 5 lah Ya. ya untuk pulang ke rumah Ya gitu betul. Jadi kalau kalian orang tua kalian suruh pulang, lebih baik kalian pulang, jangan berbantah karena bisa mungkin bisa jadi Iya, itu benar juga kan. jadi hubungan tinggal balik dengan setan ya, maaf Tapi setan. kan Jadi orang tua ya. itu menjadi apa ya? Malah jadi malapetaka. Nih Bayu kebetulan Iya. ada Opan ya. Ya, Opan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Opan. Mangga. Ingin kali Kak? Ya, mangga. Jadi gini ya Opan, si Eja tuh pernah mengalami kejadian mistis masa kecilnya, yaitu disumputkan apa ya bahasa Indonesianya itu, Ya diumpetin. diumpetin ya sama makhluk halus berupa apa gitu. Jadi si Eja itu lagi main, mungkinnya mau masjid lah, mau adzan maghrib. Nah, pas pulangnya dia itu langsung dibawa dan diumpetin di dekat rumahnya dia, padahal tapi ya orang-orang gitu nggak tahu di mana si Eja itu ngumpetin. Nah, jadi kalau begitu gimana tanggapan Aupan mengenai kejadian ini? Emang Eja waktu itu gimana awalnya gitu bisa gitu? jadi awalnya pulang main kelereng, saya pulang ke masjid bawa sarung, terus mau ke masjid, tiba-tiba di dekat rumah nenek, di pintu rumah nenek kan ada gudang yang gang buntu, Iya. pakai simpan barang, terus menyerupai teman-teman saya, sini aja main kelereng, diajak main kelereng. Iya. Saya mau, udah nah jangan ke masjid aja. Pas udah masuk, tiba-tiba gelap, udah gelap, tiba-tiba dipakein sarung, dikurungin. Oh jadi gini ngumpetin mungkin ya? Iya, Ini, ngumpetin. oh pantesan. Ya mungkin dari saya sedikit himbauannya mungkin jadi gini. Kalau misalkan menjelang petang maghrib ya, seharusnya dianjurkan tidak boleh keluar rumah sih, karena itu setan-setan berkeliaran. Jadi kan dalam maghrib pun janganlah berkeliaran maghrib gitu ya. Apalagi menjelang maghrib itu setan lagi senang keluar itu teh. Jadi intinya gini, jangan kalau misalkan mau maghrib, misalkan jadi jangan keluar. Tapi kalau bisa ke masjid ya nggak apa-apa, itu wajib ke masjid Betul. gitu ya. Malahan lebih baik Lebih ya baik ke ke masjid daripada main-main keluyuran kan. Iya. Setan berkeliaran, takutnya hal-hal seperti Ya. kejadian Eja itu terjadi. Terjadi lagi. Alhamdulillah. Oh, gini, Reja. Nah, itu Reja ditemuinnya gimana nih itu?
Waktu ditemuin sih pas udah diumumin di masjid, Oh, pas diumumin di masjid ya tiba-tiba nggak bisa lihat, bisa Oh, mau ngomong tapi udah bisa ngedengar, jadi udah bisa bergerak, bisa ngomong gitu. bisa. Bisa stay. Nah, Reja, itu kan Reja ditemuinnya gimana tadi teh pas diumumin di masjid? Itu teh Reja langsung bisa melihat, bergerak gitu. Nggak tiba-tiba udah long, udah lega aja, nggak rada kagelap. Mungkin gini aja teh, pas awal Eja, karena kan dia sangkanya katanya teman ya, ada yang menurut teman itu. Eja tuh diajak main katanya. Nah, padahal itu teh mungkin jin yang menyerupai temannya itu. Nah, mungkin Eja pikirannya lagi kosong. Nah, itu yang menyebabkan Eja teh pikiran kosong, terbawalah oleh si jin itu. Jadi kalau dalam hal gaib itu istilahnya di pagar goib lah, gitu ya, disumputin. Orang-orang pun nggak akan bisa lihat gitu. Nah, mungkin ada suatu tertentu di situ. Emang Eja sebelumnya punya masalah atau apa di rumah gitu? Enggak sih, saya nggak ada masalah. Pikiran-pikiran itu enggak ya? Ada pulang main aja, tiba-tiba ada yang ngajak. Nah, Mungkin itu jadi kesempatan buat si makhluk halusnya Yang ngambil setan itu ya. ya. Mungkin jadi kesempatan, wah ini anak jam segini masih berkeliaran tuh. Sebenarnya, Kesempatan iya, punya, benar. ya itu. itu sebenarnya himbauan dan tujuannya buat kita Iya. semua. Sebenarnya itu peringatan buat kita semua ya, supaya tidak berkeliaran tengah malam, menjelang maghrib apalagi ya. Jadi Nah, Eja lain kali misalnya jangan gitu, misalkan menjelang maghrib atau main jam 5 segera pulanglah ke rumah. Nah, gitu ya, seharusnya kan. Dan saya dengar juga katanya cerita-cerita yang maaf ya, hantu-hantu gitu, ya. jin-jin gitu. Katanya dengar-dengar nih, ada 3 orang katanya ya yang Ega dijaga teh. 3 orang. Ya, ada 3 orang, satu gede, satu cewek, satu anak-anak. Oh, cewek, anak-anak sama orang tua mungkin ya? Iya, orang tua. Oh. Nah, Eja pas di situ terdiam, apakah bisa berpikir aja, bisa kata-kata gitu di mana pas di situ? Pas Eja sedang terdesak gitulah misalnya. Kalau gerak nggak bisa, ngomong aja nggak bisa, kayak dikunci. Aku gitu ya. Tapi lihat bisa, Oh, lihat bisa. lihat Lihat bisa. Kayak erep-erep ya, jadi Oh. bisa ngerasain tapi gak bisa ngungkapin atau Tapi bisa itu- bergerak. Kayak erep-erep terkekang mungkin gitu ya. ya. Benar. Tekan gitu ya. Persis lah sama erep-erep mungkin ya. Iya, Reja, tapi bibir Reja bisa bergerak itu menurut Reja atau emang suara nggak keluar? Tapi bibir Reja Bibir gerak, cuman nggak bisa ngomong. Jadi Oh, gini bisa mungkin dia pengen mengungkapkan, pengen berteriak, tapi dia karena ada sesuatu yang mengganjal yang oleh dijaga jin itu, mungkin dia tidak bisa berkata-kata, tapi di hatinya dia ingin bisa. berteriak bahwa saya ada di sini, mungkinnya kata aja gitu, bener. Ya. Bener. Jadi Bapak bibirnya bisa bergerak tapi gak bisa ini. Mungkin gini ya waktu kejadiannya bergerak. ya mungkin Mungkin kali. Itu saja ada Suara bergerak kan nggak tapi gak ada keluar. suaranya. Tapi pikiran dia sadar kan? Pikiran sadar. normal mungkin ya. Ya, Normal. normal. Semua kayak normal, cuman asa susah. Oh gitu ya. Nah, Eh, dari kejanggalan itu ya, yang Eja lihat, ya si jin-jin itu ngapain terhadap Eja itu? Apakah dia mengusik? Apakah jahat ke Eja atau mau gimana ngusik itu? sama jahat enggak, cuman minta ditemenin aja kayaknya. Kalau menurut saya kan tadi apa yang mau pintunya cewek. Iya. Mungkin hantunya tuh suka ke Eja mungkin Nah, saja iya, kan bisa. bisa Tahu kan ada jin seperti iya manusia. mungkin saja suka ke Eja. Ya, luar biasa. Kalau ada yang suka gimana nih tanggapannya? Hah? Takut atau enggak takut ya? Amit Oh, aja. amit ya. Saya juga sih Tapi sebenarnya kalau nggak cewek mau. asli sih gak apa-apa, cewek asli. Itu normal lah. Iya. Normal. Nah, pas itu Eja kejadiannya nih, sewaktu kan Eja jam hampir maghrib ya, setengah Udah enam mungkin. adan, udah adan. Udah adan ya. Sudah adan. Yang menurut Eja pikiran itu kurang lebih berapa lama dalam ibaratnya dunia lain itu ya? Berapa lama? namanya gitu. Perkiraan Eja lah gitu maksudnya. Kurang lebih 1,5 jam. Perkiraan Iya. setengah. Jam Oh. setengah pas adzan maghrib dicari-cari, Mm-mm. nggak ada yang bisa lihat kan, dicari. Iya. Terus pas udah Isya diumumin. Bisa diumumin ya? Baru bisa Diumumin. Eja bisa gerak ya, bisa ngomong gitu. Ya Enggak, ngomong belum bisa. belum. Saya. Cuman ada tetangga sepuh, ya saya Oh. nunjuk, udah bisa itu bisa lihat. Ah, itu siapa? Oh, Langsung gitu. tiba-tiba lepas, bisa teriak, mama datang, Oh, bisa teriak. Jadi Oh, mungkin ada sepuh yang ya mencari. sepuh. Ternyata oleh sepuh itu kelihatan bahwa Eja itu ada di situ mungkin ya. Ada. Nah, setelah itu warga pun jadi tahu gitu bahwa Eja ada di situ. Ya, tapi sebelum sepuh itu lihat, Iya. saya orang-orang nyari naik ke karung, kan ada tumpukan Iya. karung. Mm-mm.
karung itu diinjak padahal saya duduk di situ diinjak tapi nggak ada. Tapi nggak ada Eja nggak ngerasain gitu keinjak atau enggak? Enggak, Oh, enggak. tapi kata yang lihat saya dibawa lari naik pohon Oh, jambu. yang bisa gitu, yang bisa melihat dunia gaib-gaib Oh gitu. bukan, Atau bukan. bukan? Karena orang biasa. Jadi gini, jin kan bisa merupai siapa Oh aja. iya, benar-benar. Mungkin jin itu merupai Eja, tapi Ejanya nggak berkeliaran, ada Tapi di tempat bisa- itu. iya. Nah, tempat di situ. Jadi orang lain, oh itu Eja, dicarilah ke sana. Padahal bukan Eja itu teh gitu, Oh, mungkin maksudnya nah, teh. gitu. Nah, gini. Padahal Eja ada di situ ya. Ya, Tipu daya. Tipe dia setan biasa. Gini, ya. saya mau nanya nih ke Eja. Nah, Eja, itu teh kan sepuh ya yang nemuin Eja teh. Itu sebelum sepuh menemuin Eja, itu di sekeliling Eja masih ada yang orang-orang itu gitu. pas diumumin Nah, sih satu udah- persatu Udah ngilang. ngilang. Hmm. Oh, ngilang. Itu Jadi baru bisa pas bergerak. sudah bisa ngilang, belum bisa ngomong, tapi pas sepuh itu lewat, Heeh. jadi tiba-tiba nunjuk. Oh, bisa kelihatan sama orang merenya gitu. Pas udah hilang semua makhluk-makhluk halusnya gitu. Ya mungkin saya nggak tahu. Nah, gini Pan, saya mau nanya ya Iya, ke Pan. gimana? Itu faktornya gimana sih bisa disumputin jin gitu, atau kita emang bermain di maghrib gitu, di jam-jam tertentu ya di maghrib gitu, Hmm. atau ada faktor lain lah, misalnya orang ya takut itu sama hantu atau Ya kalau itu kan Rasa takut yang walau-walau ya. besar ya. Walau-walau yang tahu. Hmm, Mungkin Eja ya lagi kena musibah ya, hmm. kena jin kan, ada jin kafir yang suka jahil kan. Mungkin Eja pikirnya lagi drop aja Eja ya kayaknya, jadi gitu. Jadi gitu teh mungkin drop gitu ya. Jadi Oh. gini, kalau misalkan mungkin Eja kan udah ketemu ya sama itu, udah Udah. lama ya 7,5 ya. Nah yang Eja rasakan udah itu gimana gitu ya, dia udah ketemu gitu sama orang-orang yang di Ya gimana? Udah Perasaannya nyala, senang atau perasaan. gimana gitu Raja? Seneng tapi nangis sih, Oh, nangis. nangis. Takut mungkin ya karena Ya. udah masih kecil mungkin ya. Hmm. sedikit gatal karena banyak nyamuk. Oh, Nyamuk. nyamuk. Oh, gitu. Ya maaf, ini bukannya mau ngelanjutin cerita mistis hari ini. Ya. Mungkin tapi ini waktu udah menjelang, ini udah Ya, malam, larut malam malam, mungkin kita tutup aja ya Ya. sekarang. Saya kata perluan ini. Ya baik. Ya baik pemirsa yang ada di rumah, yang lagi stay at home, yang lagi gabut. Ya terima kasih yang sudah menonton kami. Bukan kami yang mau cerita mistis lagi, tapi ini waktu sudah larut malam. Himbauan sih buat kalian semua yang di rumah, anak kecil yang main-main mau larut maghrib ya, adzan maghrib, lebih baik kalian pulanglah ke rumah. Nah mungkin cara buat mengusirnya seperti yang tadi kata Aopan, Ya. mengaji, sholat, biar setan-setannya itu takutlah mendengar ayat suci Al-Quran, Oh, seperti gitu. itu mungkin ya. Ya, insya Allah lah saya juga akan ngelakuin itu untuk kedepannya ya. Ya mungkin itu suatu cara buat kalian semua. Hmm. Baik, jangan lupa like, komen, dan Subscribe. Are you afraid of the dark? Are you scared?